Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'duhum wa qala lan dawu sapa ba'duhum sebagiane ulama. Ini masih bab tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, keutamaan belajar dan mengajar. Al-ilmu utawi ilmu dengan adanya kita berbekal ilmu, amanun, itu selamat min kaidi syaitoni, selamat saking tipu daya setan. Jadi kalau kita berbekal ilmu, mempelajari ilmu, ini kita tidak mudah terpengaruh dengan hawa nafsu syaitan. Artinya kita bisa selamat dari tipu daya syaitan. Wahirzun lan sebagai tameng, wahirzun lan sebagai tameng min kaidil hasudi, saking tipu daya hasud. Wadalilul aqli lan sebagai petunjuk akal. Ini termasuk keutamaan ilmu. Wa ansyada lan membacakan syair atau ungkapan yang diungkapkan secara berupa syair. Wa ansyada lan macaake syair utawa membacakan syair sapa ba'duhum fi maknahu ing dalem maknan ikaul. Artinya senada dengan pengertian di atas, ma ahsanal aqla, ma utawi apa suwiji-wiji ahsana iku nggawokake baguse apa ma, al aqla ing akal. Wal mahmudu utawi kang den puji man iku wong akola kang berakal sapa man. Wa aqbaha lan gawokake uliye utawa gawokake alane apa ma al jahla ing kebodohan. Artinya kebodohan itu adalah suatu kejelekan. Wal madzmumu utawi kang dipaidu man iku wong jahila kang bodho sapa man. Falaisa yasluhu, falaisa mongko ora ana apa kelakuan yasluhu iku patut nutkul mar'i, apa pengucape wong suwiji, ucapan seseorang fi jadalin ing dalem perdebatan. Wal jahlu hale utawi bodho, yufsiduhu iku ngerusak apa al jahlu hu ing al mar'i yauman ing dalam suwiji dina idza suila nalikane den takoni sapa al mar'u. Di dalam tata bicara sendiri pun orang yang mempunyai wawasan, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh, ini di dalam cara berdebat pun juga tidak sama.
Wal ilmu utawi ilmu iku asyrafu iku luwih asyrafu syai'in iku luwih mulya-mulyane suwiji-wiji nalahu kang memperoleh hu ing rajulun sapa seseorang. Rajulun sapa wong lanang artinya seseorang. Artinya seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu itu adalah suatu anugerah yang agung, kemuliaan yang tiada nilai tiada bandingannya. Suatu penghormatan atau anugerah yang sangat istimewa, yang mulia. Man utawi uwong lam yakun iku ora kang ora ana sapa man fihi kang ora ana fihi kutub ing dalem man ilmun apa pengetahuan lam yakun mongko ora ana sapa man rajulan iku aran wong lanang. Artinya bukan seseorang yang mulia. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa manusia itu ada 4 tipe. Ada berapa? 4 tipe. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Yaitu seseorang yang dia ini tahu, artinya tahu, berilmu. Wa yadri annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya itu orang yang berilmu. Orang yang tipe seperti ini adalah yaitu orang yang al-ulama warasatul anbiya. Sehingga dia bisa menghargai ilmunya. Kan banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang berilmu, akan tetapi dia seolah-olah seperti orang yang tidak berilmu. Dia bisa menjaga kemuliaan ilmu, bisa menghormati anugerah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe yang kedua adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yaitu seseorang yang dia ini tahu, artinya berilmu, akan tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang yang berilmu. Orang yang semacam ini terkadang karena faktor lupa, karena faktor dia lalai, maka orang-orang yang tipe seperti ini harus selalu disupport, selalu diberi motivasi, diberi nasihat, diberi motivasi. Tipe yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yaitu seseorang yang dia ini belum tahu, wa yadri annahu la yadri, dia tahu bahwa dirinya adalah memang betul-betul belum tahu. Orang yang seperti ini harus dididik, harus dibimbing. Sebagaimana kita kalau belajar, kita belum tahu tentang mubtada' khobar umpama, kita belum tahu tata cara wudu umpama, ini harus diberi pengertian, juga harus dibimbing cara wudu dan lain sebagainya. Orang yang tipe seperti ini adalah sama halnya orang yang masih proses belajar, harus selalu ada pendamping, harus selalu dibimbing. Tipe yang keempat ini rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri.
yaitu seseorang yang dia ini tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi dia ini adalah wong bodoh tapi gak gelem belajar, gak weruh tapi gak gelem ngudi kaweruh, ora iso tapi gak mau belajar. Cara bahasa kasare, ora iso tapi keminter, ora iso tapi sok iso utawa keminter. Ta'allam, belajar sira al-ilma ing ilmu, wa'mal dan mengamalkanlah kamu ya akhi, wahai dulurku. Ya akhi tah ya ukhayya, ya akhi wahai dulurku bi kelawan ilmu. Fal ilmu mengketahui ilmu zainun, itu sebagai hiasan, pepaes liman bagi seseorang bil ilmi, dengan ilmu qad amila, iku teman-teman ngamalake sapa eman ing ilmu. Ilmu yang diamalkan ini adalah suatu hiasan yang indah bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Bahkan di dalam satu riwayat ini juga masih dalam konteks keutamaan ilmu. Bahkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamu, belajar sira kabeh al ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumahu, mongko setuhune maka sesungguhnya mempelajari ilmu, hasanatun, iku bernilai kebaikan. Kamu di aula belajar kitab yang menjelaskan tentang karakter seorang murid, karakter seorang guru, hubungan guru dengan murid, murid dengan guru, adabul alim wal muta'allim. Mempelajari ilmu ini adalah suatu hasanah, nilai kebaikan. Wa talabuhu ibadah, mencari ilmu adalah bernilai ibadah. Wa mudzakaratuhu, oh itu ngatof ning fa inna ta'allumahu. Wa mudzakaratahu, dan sesungguhnya mudzakarah ilmu. Wa talabahu, dan sesungguhnya ay fa inna talabahu ibadah. Wa talabahu, dan sesungguhnya mencari ilmu ibadatun, itu bernilai ibadah. Wa mudzakaratahu, dan sesungguhnya mudzakarah ilmu, mengingat-ingat ilmu. Mudzakarah ini kalau di dalam konteks pondok pesantren itu adalah seperti kalau kita belajar untuk pelajaran besok pagi, belajar malam, jam belajar malam. Kalau di dalam konteks pondok tahfidz berarti murojaah atau baca simak, atau bisa masuk yaitu menyiapkan untuk setoran tambahan. Itu termasuk mudzakarah. Yang paling enak mudzakarah di sini adalah dalam konteks pondok Al-Qur'an, berarti murojaah, mengingat-ingat, menyetorkan lagi hafalan yang kemarin mudzakarah. Karena metode belajar yang paling bagus, umpama tadi kamu siang jam 10 mempelajari fikih bab sholat,
tentang fardunya sholat umpamanya. Itu metode yang paling baik adalah malam sebelum kamu tidur atau sebelum naik ke fasal yang lagi atau bab yang lagi, itu adalah diulang. Kalau di dalam konteks pondok tahfidz, itu metode belajar yang paling bagus sebelum kita umpama kamu sudah juz 5. Sebelum kamu naik juz 6, maka ujian juz 5. Itu berdasarkan penelitian, metode yang paling bagus seperti itu. Dzakaro. Kalau kita sudah mendapatkan 10 juz, berarti sebelum kita naik ke juz 11, maka harus ujian 10 juz. Itu bagus. Kalau sudah kita hafal 30 juz, sebelum kita pulang atau sebelum kita disahkan mendapatkan sanad, yang paling bagus adalah kita bisa membaca 30 juz. Itu metode belajar yang paling baik dan sudah teruji. Kalau dalam konteks kecil, umpama kamu di kelas mempelajari tentang masalah umpama bab tentang masalah tayamum di kelas, 1 jam pelajaran membahas tentang tayamum. Itu kamu keluar dari kelas atau besok paginya kamu andai kata mengajarkan bab tayamum tadi, kamu bisa. Itu namanya metode langsung jadi. Itu paling bagus. Cara seperti itu harus ada yang namanya mudzakarah. Mudzakarah dalam konteks pondok pesantren, pondok salaf, pondok kitab kuning, ini adalah musyawarah. Pelajaran umpama sekolahnya pagi, pelajaran yang diajarkan oleh ustadznya tadi pagi umpama belajar tentang Sorogan Fathul Qorib, tentang masalah bab zakat umpama, itu malam dibuat musyawarah tentang masalah zakat. Sehingga sebelum dia naik ke fasal berikutnya, bab tersebut dia sudah betul-betul paham. Wal bahsa ay fa innal bahsa ay fa an wal bahsa lan setuhune membahas tentang anhu saking ilmu jihadun, itu bernilai jihad. Jadi jihad itu maknanya luas. Maknanya luas. Memperdalam ilmu, membahas tentang ilmu, ini juga termasuk jihad. Wa badlahu qurbatun, dan mengajarkan ilmu, badlah itu makna aslinya adalah menyerahkan. Tapi dalam konteks di bab ini yang paling enak mengajarkan ilmu. Qurbatun itu suatu taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara thariqah, ulama-ulama banyak mengambil thariqah itu dengan thariqah mengajarkan ilmu. Thariqatut ta'allum, mengajarkan ilmu. Ini juga termasuk banyak ulama-ulama yang mengambil thariqah, yaitu mengajarkan ilmu.
Suatu contoh, kamu bisa mengajarkan tentang yang utamanya, yang umpama kamu yang sudah pembinaan yang doa, sudah pembinaan yang doa umpama sudah lengkap, kamu mengajarkan jilid 2 umpama. Lah, mengajarkan seperti itu juga termasuk amal kurbah. Kamu senior, sudah hatam Al-Quran, membimbing anak-anak yang junior, ini juga termasuk amal kurbah. Ini penting. Penting. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan ilmu, memberitahu, mengajarkan ilmu bagi seseorang, liman bagi seseorang la ya'lamuhu, kang orang ngerti, yang tidak tahu sapa manhu ing ilmu, sedekahun, itu juga bernilai sedekah. Jadi sedekah ini bukan dengan harta saja, akan tetapi mengajarkan ilmu juga termasuk sedekah ilmu. Maka banyak orang-orang yang mempunyai banyak disiplin ilmu, kemudian menulis, membuat karya tulis, akan tetapi karya tulis tersebut disebarluaskan, diwakafkan sebagai amal jariyah, tidak untuk diperjualbelikan. Banyak sekali para ilmuwan banyak sekali. Wa qala Fudail, lan dawuh sapa Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Alimun utawi wong kang berilmu, wong sing alim, orang yang berilmu. Muallimun yang mau mengajarkan ilmunya. Orang yang punya ilmu dan ilmunya diajarkan. Maka mumpung kamu masih di pondok, jangan dibiasakan ngaji gak bawa kitab. Ngaji gak bawa kitab. Jangan dibiasakan kitabnya bersih tanpa ada maknanya, seolah-olah mau dijual lagi kitabnya. Diusahakan hal-hal yang penting harus dicatat. Karena itu penting. Sebab kalau sudah boyong, kalau sudah umur, ya kalau masih muda masih cerdas. Tapi kalau sudah umur 40 ke atas, ini sudah agak lemot dikit-dikit. Sehingga terkadang sesuatu yang diajarkan oleh guru-gurunya dulu, dia banyak yang lupa. Tetapi kalau dicatat, itu sewaktu-waktu kitabnya dibuka, itu ingat. Karena tersimpan di dalam memori. Kecuali kalau kamu mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata. Artinya di atas rata-rata gimana? Seperti ngaji ini langsung faham. Kalau ingin cerdas di atas rata-rata, bab-bab yang mau dikaji itu sebelum dikaji kamu sudah mempelajari dulu, sehingga nanti gurunya datang, kamu tinggal mematangkan. Itu kalau mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata.
Sehingga rata-rata orang yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata ini senang membuat takriran kitab, senang membuat catatan-catatan pribadi, senang dirangkum, senang merangkum, senang. Karena ilmu ini kalau ditulis ini akan melekat. Kalau nggak percaya, coba kamu menulis 1 juz begitu saja. 1 juz tas 1 pojok. Ya, 1 pojok kamu tulis di buku. Atau beli Quran yang Quran Al-Qalam, kamu tulis. Ingat kamu, sulit lupanya, karena langsung tersimpan di dalam memori. Kamu umpama di bab kitab yang dimana kamu waktu itu di kelas adalah maju di depan guru, sorogan di depan guru, ini akan selalu ingat terus. Begitu halnya seperti metode menulis yang dikembangkan oleh metode Al-Qalam, itu juga sebagai proses agar ilmu tersebut bisa kuat tertanam di dalam memori otak manusia. Doa iku dipanggil, diundang, dipanggil sapa al-alim kabiron ing panggilan penghormatan, ing panggilan kemuliaan, fi malakutis samai, di alam malakut, di alam langit, alam malakut. Kalau kita sudah bicara tentang ini, karena memang manusia itu terkadang ada yang di dunia itu kelihatannya biasa-biasa, akan tetapi mulia di alam malakut. Ada yang waktu masih hidup di dunia seolah-olah orang yang sangat mulia, masyhur sekali. Akan tetapi di alam malakut tidak tampak. Banyak hal-hal yang seperti ini. Maka kalau ada orang meninggal, setelah meninggal kok tambah namanya, tambah harum. Ini menunjukkan dia juga mulia di alam malakut. Maka termasuk cara-cara ulama-ulama dahulu agar ilmunya bisa diserap oleh generasi ke generasi. Ini diabadikan lewat karya-karya tulis. Bahkan ada yang sampai karya-karya tulisnya ini tidak dijual belikan, diwakafkan, karena dia hanya ingin taqarrub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan orang yang mengajarkan ilmu. Karena apa? 1 kalimah, 2 kalimah, umpama ini ilmu Al-Quran, umpama pelajaran Al-Quran tentang bacaan gunnah, tah kamu mengajarkan tentang program tahfidzul Quran, mengajarkan tentang bacaan Al-Quran yang standar dengan ilmu tajwid, kamu ajarkan kepada umpama
500 santri. Santri tersebut punya santri, santrinya punya santri, santrinya punya santri, terus ila yaumil qiyamah. Ini kemuliaan ilmu. Gak putus-putus. Wa qala Sufyan As-Tsauri wa qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, dawuh beliau Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi utawi luweh mulya-mulyane manusia yang paling mulia indallahi menurut Allah Subhanahu wa taala, artinya mulia kedudukannya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, manzilatan apane kedudukane, man iku wong kana kang ana sapa man bainallahi ing dalem iku antarane Allah, bainallahi dalam antarane Allah Subhanahu wa taala, wa baina ibadihi lan antarane kawulane Allah Subhanahu wa taala, wa hum utawi man al anbiya iku pira-pira nabi wal ulama lan para ulama. Karena ulama warasatul anbiya, para nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang paling mulia. Karena orang yang berilmu, yang berilmu namanya orang yang alim. Ulama jamaknya orang yang alim. Orang-orang yang berilmu ini disebut ulama. Karena dia adalah selalu bisa menjaga keseimbangan antara haqqullah dan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan baiknya terhadap sesama manusia. Kalau bahasa sekarang adalah selalu bisa menjaga keseimbangan. Kalau dalam bahasa anak kampus selalu bisa menjaga keseimbangan. Jadi seimbang, pertama seimbang antara ilmu dan amalnya. Apa? Seimbang antara ilmu dan amalnya. Yang kedua adalah seimbang antara kecakapan dan budi pekertinya. Jadi juga cakap, penampilannya juga cakap, akan tetapi budi pekertinya juga cakep. Seimbang antara kecakapan dan budi pekertinya. Yo apik rupane, cakep wonge, yo apik akhlake. Yang ketiga adalah keseimbangan antara rohani dan jasmani. Keseimbangan antara rohani dan jasmani. Hubungan dengan Allah selalu dijaga. Akan tetapi jasmaninya juga dijaga. Yang keempat adalah seimbang antara ibadah dan muamalahnya. Antara ibadah dan muamalahnya. Yang kelima, seimbang antara pikiran dan perasaannya. Seimbang antara pikiran dan perasaannya. Ini orang-orang yang berilmu.
Dan yang terakhir, yang keenam adalah seimbang antara doa dan usahanya. Tidak hanya berdoa saja, tapi juga adanya usaha. Bukan hanya berusaha saja, tapi juga berdoa. Umpama di dalam konteks ini adalah kamu konteks menghafalkan Al-Quran. Di samping juga usaha belajar, akan tetapi juga tidak meninggalkan namanya berdoa. Yo ndonga, yo usaha. Pikirane yo cemerlang, perasaannya juga lembut. Ibadahnya kuat, kerjanya juga keras. Rohanine, spirituale, jasmanine, ilmu dan amalnya juga seimbang. Kecakapan dan akhlaknya juga seimbang. Ini termasuk ciri-ciri orang yang berilmu. Karena banyak orang-orang yang cakap, keren, wah kecakapannya luar biasa, akan tetapi tidak mempunyai akhlak yang mulia. Wa qala Dawsafa Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an aidun halimane. Lam yuqta ora den paringi sapa ahadun sapa seseorang fit dunya ing dalam dunia syai'an ing suwiji-wiji, syai'an sesuatu afdola yang lebih utama minan nubuwati dari derajat kenabian. Orang yang paling mulia adalah orang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala derajat kenabian. Wa ma ba'dan nubuwah, setelah derajat kenabian, wa ma lan ora ono ba'dan nubuwati, setelah derajat kenabian, syai'un apa suwiji-wiji afdalu kang lebih utama minal ilmi katibang ilmu. Di bawah derajat kenabian adalah orang yang mempunyai ilmu. Mulane al ulama warasatul anbiya wal fikhi lan pemahaman agama. Maka di Al-Quran liyatafaqahu fit din, tafaqquh fit din. Dalam hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fit din. Orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, orang tersebut diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kefahaman tentang agama. Bagaimana kita bisa faham? Ya kudu ngaji. Kudu ngaji. Wong sing wis ngaji, sing wis mondok pirang-pirang tahun, ngentekno uyah pirang-pirang glangsing, ngentekno beras pirang-pirang glangsing, iku wae durung mesti iso pinter, apa meneh turu. Maka tadi disebutkan harus ada keseimbangan. Nah, ingin faham ya harus belajar. Kepengin ngerti ya kudu ngaji. Mula ana tanpa ngaji iso ngerti. Innamal ilmu bit
ta'allum. Ilmu kudu belajar. Faqila mengko ditakokake lahu kedue Sufyan bin Uyainah amman iku saking sapa wong hadza utawi ikilah dawuh. Dalam bahasa singkatnya apa yang dimaksud dengan dawuh panjenengan tersebut? Qala dawuh sapa Sufyan bin Uyainah anil fuqaha kullihim, yaitu orang-orang yang memahami agama dengan benar, kullihim sekabehane fuqaha. Wa qala dawu sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ilam yakun andai kata lamun ora ana al fuqaha sapa orang-orang yang faham tentang agama. Orang ahli fikih berarti orang yang faham tentang agama, al-amiluna yang mengamalkan ilmunya, al-amiluna yang mengamalkan bi ilmihim terhadap utawa kelawan ilmune fuqaha. Aulia Allahi itu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, falaisa mongko ora ono lillahi iku bagi Allah waliyun kekasih. Andai kata ulama-ulama yang mempunyai pemahaman ilmu, yang mengamalkan ilmunya ini bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak punya kekasih, tidak punya wali. Wa qala Ibnul Mubarak, lan dawuh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma. La yazalu ora leren-leren, artinya selalu. Ar-rajulu sapa wong lanang, seseorang bisa dikatakan alim, bisa dikatakan mengerti tentang ilmu, ma talabal ilma, selama mau mencari sapa rajul al ilma ing ilmu. Ma talaba selagi ning golek sapa ar-rajul al ilma ing ilmu, artinya selama mau mencari ilmu. Artinya orang ini yang semakin belajar terus, semakin haus tentang ilmu, ini menunjukkan ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu. Juga bisa difahami kalau orang ini akan menjadi ahlul ilmi, orang yang memahami tentang ilmu, maka harus selalu belajar. Selalu belajar. Kalau dikembangkan dalam konteks pada Al-Quran, kalau ingin Qur'ane lancar, ya mesti wae kudu deres terus. Kudu deres terus. Mula ana aras-arasen deres penggaweane jajan njaluk lancar. Mula ana. Betul gak? Fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Fa idza dhanna mengko nalikane nyangka, artinya mempunyai prasangka, sapa ar-rajul annahu ing sedene ar-rajul qad alima iku teman-teman ngerti, teman-teman berilmu sapa eman. Nek ana wong kok ngrasa awake iki wis cukup ilmune, merasa pinter, faqad jahila, maka iku teman-teman bodoh sapa ar-rajul.
Nah ana wong rumangsa awake pinter atau dalam konteks Mojokerto keminter iku berarti wong bodoh. Tong kosong berbunyi nyari. Wa qala Waqi' lan dawa sapa Imam Waqi' la yakunu rajulu aliman, ora ana sapa ar-rajulu sapa wong lanang seseorang aliman itu dikatakan seorang yang alim hatta yasma'a sehingga mau mendengarkan, mau ngaji, mau mendengarkan atau mau mengaji sapa eman mimman saking wong huwa kang utawi eman asannu iku luweh tuwa minhu saking ar-rajul. Di samping itu wa mimman lan saking wong huwa kang utawi eman misluhu iku sepadane sejajar sepadane ar-rajul. Wa mimman lan saking wong huwa kang utawi eman dunahu iku di bawahnya sak ngisore ar-rajul. Di dalam konteks pondok pesantren berarti dia juga mau belajar kepada senior, juga mau mendengarkan dari senior, junior, juga mau mendengarkan kepada teman sebaya. Ini adalah ciri-ciri termasuk orang yang akan mendapatkan ilmu. Kalau orang yang sudah berilmu, dia ini mau mencari pengertian, mencari kebenaran, baik itu dari orang yang di atasnya, sejajarnya maupun di bawahnya. Kalau itu memang ilmu, itu kebenaran, tetap diambil. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu al-ajaibu utawi perkara kang gawokake sungguh yang menakjubkan. Amatun al-ajaibu ta pira-pira perkara kang gawokake amatun iku rata. Hampir semua wa fi akhir zaman utamanya di dalam zaman akhir. Wa fi akhir zaman lan ing dalam akhir zaman a'ammu iku luweh rata, sudah menyeluruh baik dari kalangan umum utamanya pada zaman yang akhir seperti ini wan nawaib tamah utawi pira-pira musibah belai tamah yaitu akeh. Artinya musibah sudah merata wa fi amriddin di dalam urusan agama atamu lebih banyak. Wal masaib beberapa musibah azimatun iku agung. Wa mautul ulama'i utawi wafatnya para ulama iku a'zamu iku lebih agung. Wa innal alima dan setuhune wong alim hayatuhu iku utawi kehidupane masa hidupnya al alim, masa hidupnya orang yang berilmu itu rahmatun, menjadi rahmat lil ummati bagi umat. Wa mautuhu utawi matine al alim, wafatnya orang yang alim fil islami di dalam Islam sulmatun itu cacat, artinya merupakan kesedihan yang sangat luar biasa.
Wa fi sahihain, tadi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ada riwayat an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, krungu sapa ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dawuh sapa kanjeng Nabi, innallaha astune Allah, sesungguhnya Allah iku layak bidu, ora mengambil, ora jabut, ora mengambil sapa Allah al ilma ing ilmu intiza'an kelawan sak jabutan. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu ini adalah dengan cara biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Yantazi'uhu kang jabut sapa Allahu ing ilmu minan nasi saking manusa, walakin yaqbidu, tetap ini mengambil sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i, dengan kelawan wafatnya para ulama. Ulama-ulama, dengan wafatnya para ulama-ulama, orang-orang yang berilmu, ini termasuk tata cara atau cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Maka generasi semakin akhir, semakin akhir, ini akan semakin menurun. Hatta lam yabqa, sehingga ora tetep, ora kari alimun sapa wong alim. Ittakhadhan nasu, menjadikan sapa annasu sapa manusa rusa'a ing pira-pira pemimpin juhalan kang bodoh-bodoh, sehingga yang hidup di tengah-tengah masyarakat ini sudah kesulitan. Orang yang mencari wong sing pinter temen iki wis angel, sehingga banyak yang hanya casingnya saja. Sing asli casing sak mesine ini sudah sedikit demi sedikit diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman semakin akhir, banyak orang yang sebenarnya keilmuannya belum mumpuni, akan tetapi dia sudah memploklamirkan dirinya sebagai ulama. Ini akhir zaman. Sehingga banyak, terkadang mantan orang jahat tobat terus moro-moro dadi ustaz. Asale bintang film tobat terus dadi ustazah. Ono sing langsung dadi bunyai. Banyak. Padahal terkadang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Lah yang paling bahaya itu kalau ditanyai tentang hukum, tentang fatwa. Yang paling bahaya adalah tentang masalah fatwa. Fasu'ilu maka ditakoni sapa ru'usa, pemimpin-pemimpin yang sebenarnya kualitas keilmuannya belum mumpuni. Allah di dalam bahasa ini adalah juhala, orang yang bodoh. Fa'aftau maka memberi fatwa sapa ru'usa bighairi ilmin, kelawan tanpa dasar ilmu, fadallu
mongko kesasar sapa ru'usa wa adallu lan nyasarake sapa ru'usa. Sehingga karena dia ilmunya belum mumpuni, yang mengkhawatirkan dimintai fatwa atau berfatwa tentang hukum yang fatwanya ini salah, sehingga di samping dia ini juga menyesatkan manusia, sesat juga menyesatkan manusia karena fatwa yang salah tadi. Ini bahaya. Maka di dalam kitab ini termasuk adabnya ilmu. Orang ini kalau ditanya tentang hukum kok tidak tahu, maka adabnya adalah bilang saja belum tahu. Wah, belum tahu, nanti saya tanyakan senior saya. Kalau dalam konteks pondok pesantren, wah belum tahu, nanti saya jawab, saya tak mencari dulu takbirnya. Gitu. Itu diantara adab terhadap ilmu. Hal-hal sesuatu yang menyangkut tentang masalah ilmu, tentang masalah hukum, kalau kita belum tahu maka kita harus jujur. Jujur yaitu adabnya bilang saja terus terang, saya belum tahu. Saya jawab tapi besok atau kapan-kapan, ya, kalau memang belum tahu. Jangan sampai kita menjawab dengan jawaban yang salah. Ini termasuk adabnya terhadap ilmu. Karena berfatwa yang salah ini sangat berbahaya. Bahayanya bukan terhadap dirinya sendiri, juga terhadap orang lain. Faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'il amilin wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.